Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya dengan NIM 27024191180. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan kelompok saya tentang analisis persepsi generasi Y atau millennials terhadap pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Baiklah, untuk yang pertama adalah latar belakang. Konsep pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi merupakan elemen integral dalam agenda Sustainable Development Goals atau SDGs yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Di Indonesia, dinamika ketenagakerjaan semakin kompleks akibat pergeseran struktur ekonomi, akselerasi perkembangan teknologi, serta transisi pola kerja yang dikatalisasi oleh globalisasi dan digitalisasi. Generasi Y atau milenial memainkan peran sentral sebagai aktor utama dalam pasar tenaga kerja kontemporer. Generasi ini dihadapkan pada tantangan struktural yang mencakup tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya, ketimpangan kompensasi, serta disrupsi tenaga kerja akibat otomasi dan revolusi industri 4.0 yang berpotensi menghentikan pekerjaan konvensional. Selanjutnya adalah latar belakang. Dalam perspektif makroekonomi, partisipasi generasi Y dalam sektor tenaga kerja tidak hanya berimplikasi pada aspek individual, tetapi juga berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia. Fenomena dan permasalahan tersebut membuat kami tertarik untuk mengetahui analisis persepsi generasi Y atau millennials terhadap pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana persepsi generasi Y atau milenial terhadap konsep pekerjaan yang layak. Yang kedua, faktor apa yang mempengaruhi persepsi generasi Y atau milenial terhadap pekerjaan yang layak. Lalu yang ketiga, bagaimana pekerjaan layak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Baik, selanjutnya hasil temuan di lapangan. Berdasarkan wawancara, pekerjaan layak di Indonesia harus mensejahterakan pekerja melalui penghasilan yang cukup, jaminan sosial, lingkungan kerja yang aman, dan jenjang karir. Namun, banyak masyarakat terutama di daerah tertinggal belum merasakannya. Ketersediaan pekerjaan layak dipengaruhi oleh pendidikan, investasi, kebijakan pemerintah, keterampilan tenaga kerja, dan akses teknologi. Ketidakmerataan ekonomi dan birokrasi mempersulit penyediaan pendidikan dan lapangan kerja layak. Pekerjaan layak penting bagi pertumbuhan ekonomi karena meningkatkan daya beli masyarakat. Namun sebaliknya, jika kebanyakan masyarakat memiliki upah di bawah rata-rata atau di bawah UMR, maka daya beli akan menurun karena uangnya habis pakai untuk kebutuhan pokok saja. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah sebaiknya meningkatkan akses dan fasilitas pendidikan seperti memperbanyak lagi beasiswa dan menurunkan biaya kuliah terbilang masih mahal padahal sudah kuliah di universitas negeri. Selain itu, pemerintah seharusnya juga menyediakan lebih banyak pelatihan keterampilan seperti kursus mengemudi, menjahit, dan memasak, serta memperbaiki kebijakan ketenagakerjaan agar meningkatkan peluang akan adanya lapangan pekerjaan. Selain itu, kentalnya budaya nepotisme di Indonesia merupakan tantangan dalam rekrutmen tenaga kerja yang harus dihilangkan agar semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan dapat bekerja lebih adil. Selanjutnya ada rancangan solusi. Rancangan solusi untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan layak dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Kebijakan ketenagakerjaan yang kuat. Pemerintah perlu memperkuat dan mengawasi kebijakan ketenagakerjaan, termasuk standar gaji, perlindungan tenaga kerja, tunjangan sosial, serta regulasi terkait batasan usia pelamar kerja. Yang kedua, prioritaskan peningkatan SDM. Fokus pada program pelatihan keterampilan berbasis industri seperti magang dan upgrading skill. Pemerintah perlu mendorong inovasi dan akses teknologi bagi UMKM melalui pendamping dan pendanaan. Yang ketiga, tingkatkan daya tarik investasi.
yaitu pemerintah perlu membangun infrastruktur, minimalkan birokrasi dan fokus pada pemerataan pembangunan untuk menarik investasi jangka panjang. Lalu yang keempat ada kolaborasi pemerintah, swasta dan masyarakat. Di sini semua pihak perlu berkolaborasi untuk menyediakan akses pendidikan yang terjangkau dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Selanjutnya ada refleksi pribadi. Bekerja dalam tim untuk proyek analisis persepsi Gen Y tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah pengalaman berkesan dan penuh pembelajaran bagi saya. Saya mengembangkan kemampuan analisis dan kerja tim, belajar mengatasi perbedaan pendapat melalui komunikasi terbuka, serta mengumpulkan dan mengolah data yang relevan. Pengalaman ini memperkuat pemahaman tentang pentingnya kolaborasi dan kontribusi individu dalam mencapai tujuan bersama. Saya berharap hasil proyek ini bermanfaat bagi pemahaman tentang pandangan generasi milenial terhadap dunia kerja di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata saya yang terbata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.